warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan tentang analisis ekonomi pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Saya Fauzi Ahmad sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai presentator pertama. Saya Putri Nur Komaria sebagai presentator kedua. Saya Siti Sumatima sebagai presentator ketiga. Saya Pia Mawarda sebagai presentator keempat. Saya Hajatul Suleha sebagai presentator kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan presentasikan materi kami. A. Analisis Kabupaten Pamekasan. Berikut analisis Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dengan fokus pada aspek geografis, demografis, dan historis. Kabupaten ini memiliki 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 178 desa. Jumlah penduduknya mencapai 889,8 juta jiwa pada tahun 2024. Hari Jadi Pamekasan diperingati setiap 3 November, menandai naik tahtanya Pangeran Ronggo Sukawati pada tahun 1530. Analisis Kabupaten Pamekasan ada 4 aspek, yaitu aspek geografis. Kabupaten Pamekasan terletak di wilayah Madura, Jawa Timur, terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 178 desa. Beberapa kecamatan meliputi Lanakan, Pamekasan, dan sejumlah desa lainnya. Wilayah ini berada pada posisi antara 6 derajat 51 dan derajat 31 bintang selatan dan 113 derajat 19 hingga 113 derajat 58 bujur timur. Kabupaten Pamekasan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Madura di sebelah selatan, Kabupaten Sampang di sebelah barat, dan Kabupaten Sumeneb di sebelah timur. Luas wilayahnya sekitar 792,30 km persegi, yang sebagian besar terdiri atas dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 0 hingga 150 meter di atas permukaan laut. Secara iklim, Pamekasan memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan yang biasanya berlangsung dari bulan April hingga Oktober, dan musim hujan dari bulan November hingga Maret. Letak geografis ini menjadikan Pamekasan memiliki karakteristik lingkungan yang cukup khas dengan antara kabupaten lain. 2. Ada aspek demografi. Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah penduduk sekitar 880.000 jiwa berdasarkan data terbaru tahun 2023, dengan luas wilayah sekitar 792,30 km persegi. Kepadatan penduduknya mencapai kurang lebih 1.111 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu wilayah dengan kepadatan tinggi di Pulau Madura. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang, dengan jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Secara umum, penduduk Pamekasan didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun, yang menunjukkan potensi tenaga kerja yang cukup besar. Mayoritas penduduk Kabupaten Pamekasan beragama Islam, dengan persentase lebih dari 98%. Agama lain seperti Kristen, Katolik, dan Hindu dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Dari segi etnis, hampir seluruh penduduknya merupakan etnis Madura, dan bahasa Madura digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi dalam pendidikan dan pemerintahan, dalam hal mata pencaharian, mayoritas penduduk Pamekasan bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, banyak juga yang bergerak di bidang perdagangan serta industri rutin dan kerajinan. Peternakan sapi merupakan salah satu sektor unggulan yang cukup dikenal dari kabupaten ini. Demografi yang didominasi oleh usia produktif ditunjang dengan kekayaan budaya dan potensi sumber daya lokal, memberikan peluang besar bagi pengembangan sosial dan ekonomi wilayah Pamekasan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke presentator kedua. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek historis di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan kerajaan, penyebaran Islam, serta perjuangan kemerdekaan.
Pada abad ke-16, wilayah ini dikenal dengan Kerajaan Pamekasan yang dipimpin oleh Penambahan Ronggo Sukowati, seorang raja sekaligus tokoh utama penting dalam penyebaran agama Islam di Madura. Selama masa penjajahan Belanda pada abad ke-18 hingga ke-19, Pamekasan menjadi sistem tanam paksa dan dijadikan sebagai lumbung pangan. Meski demikian, wilayah ini juga berkembang sebagai pusat keagamaan dan pendidikan pesantren. Saat penjajahan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan, masyarakat Pamekasan turut aktif dalam perjuangan melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, Pamekasan resmi menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur dan terus berkembang dalam sektor pertanian, peternakan, serta pendidikan Islam. Budaya lokal seperti kerapan sapi, sape sono, dan tradisi pesantren masih tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas daerah Pamekasan. D. Potensi dan tantangan. Kabupaten Pamekasan memiliki berbagai potensi yang dapat mendorong kemajuan di daerah tersebut. Di sektor pertanian dan peternakan, Pamekasan dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia serta memiliki kekuatan dalam peternakan sapi, yang juga berkaitan dengan budaya lokal seperti karapan sapi. Dalam bidang pendidikan dan keagamaan, keberadaan banyak pesantren ternama menjadikan Pamekasan sebagai pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Potensi pariwisata budaya juga sangat besar dengan tradisi seperti kerapan sapi, sape sono, dan batik Madura yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan. Selain itu, sumber daya manusia yang lahir dari lingkungan religius dan pendidikan pesantren memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat tersebut. Namun demikian, Pamekasan juga menghadapi berbagai tantangan yang harus perlu diatasi untuk mendukung kemajuan tersebut. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi hambatan, terutama dalam konektivitas antar wilayah. Meskipun kehadiran jembatan Suramadu telah memberikan dampak positif, tapi tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dapat belum meratakan pembangunan antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Turut menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya oleh pelaku usaha kecil dan menengah, menjadi kendala dalam menghadapi era digital. Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Pamekasan memiliki potensi besar di berbagai sektor, upaya peningkatan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih presentator pertama. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke presentator ketiga. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, tingkat data kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2010 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 167,90 ribu jiwa. Dan meskipun terdapat beberapa fluktuasi, angka kemiskinan secara umum terus menurun hingga mencapai 123,46 ribu jiwa pada tahun 2024. Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan menganalisis data BPS Kabupaten Pamekasan dari 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 129,41 ribu jiwa atau 14,60% dari total penduduk. Tahun 2021,
mencatat peningkatan signifikan dengan jumlah penduduk miskin naik menjadi 137,12 ribu jiwa atau 15,30%. Faktor utama yang mempengaruhi kenaikan ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Meskipun kondisi memburuk pada tahun 2021, tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 126,2 ribu jiwa atau 13,93%. Pemulihan ekonomi pasca pandemi berperan dalam perbaikan kondisi ini. Pada tahun 2023, angka kemiskinan sedikit meningkat menjadi 126,43 ribu jiwa. Meskipun persentasenya menurun menjadi 13,85%, hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah absolut penduduk miskin bertambah, pertumbuhan penduduk secara keseluruhan lebih tinggi. Tren positif berlanjut pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 123,46 ribu jiwa atau 13,41%. Peningkatan ekonomi di berbagai sektor menjadi faktor utama penurunan ini. Garis kemiskinan di Pamekasan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan kenaikan biaya hidup. Pada tahun 2020, garis kemiskinan berada di angka 357,74 per kapita per bulan dan meningkat menjadi 493 rupiah pada 2024. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, tekanan ekonomi tetap tinggi. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih presentator. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke presentator keempat. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan tercatat 889,8 ribu jiwa, data per 2024. Untuk 3 tahun terakhir, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 0,22%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5 tahun sebelumnya yang tercatat 0,83%. Dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan berada di urutan 24. Sementara menurut pulau, kabupaten atau kota ini ada di urutan 83. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024 berada di 560,49 ribu atau sekitar 62,99% penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah kelompok produktif yang berusia 15 sampai 59 tahun. Adapun 23,42% dari total penduduk atau sekitar 208,39 ribu adalah anak-anak usia dari 0 sampai 14 tahun dan 13,59% lainnya adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun. Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Pamekasan pada Juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik. Yang pertama, umur 0 sampai 4 tahun yaitu ada 62,78 ribu jiwa atau 7,06%. Yang kedua, umur dari 5 sampai 9 tahun yaitu 76,89 ribu jiwa atau 0,64%. Yang ketiga, umur dari 10 sampai 14 tahun yaitu 68,72 ribu jiwa atau 7,72%. Yang keempat, umur 15 sampai 19 tahun yaitu 47,34 ribu jiwa atau 5,32%. Yang kelima, umur 20 sampai 24 tahun yaitu 67,25 ribu jiwa atau 7,56%. Yang keenam, umur dari 25 sampai 29 tahun
ada 73,3 ribu jiwa atau 8,24%. Yang ketujuh, dari umur 30 sampai 34 tahun yaitu 64,14 ribu jiwa atau 7,21%. Yang kedelapan, umur dari 35 sampai 39 tahun yaitu 65,48 ribu jiwa atau 7,36%. Yang kesembilan, umur dari 40 sampai 44 tahun yaitu ada 68,58 ribu jiwa atau 7,71%. Selanjutnya ada umur dari 45 sampai 49 tahun yaitu 66,8 ribu jiwa atau 7,51%. Selanjutnya umur 50 sampai 54 tahun yaitu 57,95 ribu jiwa atau 6,51%. Selanjutnya umur 55 sampai 59 tahun ada 49,65 ribu jiwa atau 5,58%. Umur 60 sampai 64 tahun ada 42,3 ribu jiwa atau 4,75%. Umur 65 sampai 69 tahun ada 29,09 ribu jiwa atau 3,27%. Umur 70 sampai 74 tahun ada 21,46 ribu jiwa atau 2,41%. Umur lebih dari 75 tahun ada 28,7 ribu jiwa atau 3,16%. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih presentator keempat. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke presentator kelima. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan materi tersebut. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 di angka 6,25%. Di tahun 2013, Kabupaten Pamekasan berada di angka 6,1%. Selanjutnya pada tahun 2014, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan berada di angka 5,62%. Pada tahun 2015, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan di angka 5,32%. Pada tahun 2016, Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan di angka 5,35%. Kemudian pada tahun 2017, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan di angka 5,04%. Selanjutnya, pada tahun 2018, Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan di angka 5,42%. Namun, pada tahun 2019, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan di angka 4,92%. Tahun 2020, Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan drastis pada pertumbuhan ekonominya di angka 2,5%. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebar luas di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 4,66%. Lalu tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi atau lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 13,32%. Diikuti konstruksi yang tumbuh sebesar 8,95% dan jasa lainnya sebesar 7,38%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 11,79% dan komponen pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sebesar 8,24%. Struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan tahun 2024
masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,87%. Diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,46%. Terbesar ketiga adalah kategori konstruksi sebesar 10,67%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi sebesar adalah komponen pengeluaran rumah tangga yang mencapai 70,90%. Dan terbesar kedua adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,30%. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2024 menurut lapangan usaha disumbang kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,31%. Dan sumbangan terbesar kedua adalah kategori konstruksi yang mencapai 0,97%. Sementara itu, kategori lapangan usaha yang lain masing-masing menyumbang di bawah 0,50% dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih presentator kelima. Dari presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang signifikan dengan angka pertumbuhan mencapai 4,88% pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih memiliki PDB rendah di Pulau Madura, upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor usaha seperti industri kreatif dan program desa tematik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan. Struktur perekonomian Pamekasan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 31,69% dari total PDB. Diikuti oleh sektor perdagangan dan eceran yang mencapai 21,43%, serta sektor konstruksi dan industri pengolahan masing-masing menyumbang 10,42% dan 7,43%. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif, pertumbuhannya masih di angka tidak stabil dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi individu melalui sosialisasi dan pembinaan. Digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan peluang usaha baru dengan banyak masyarakat yang mulai berwirausaha melalui platform digital dan marketplace. Diperlakukan pengawasan dan dukungan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini secara efektif, mengingat masih banyak yang belum familiar dengan sistem digital. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan menunjukkan kemajuan, namun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan. Inisiatif pemerintah dalam mencapai stabilitas dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal dan dukungan terhadap digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih baik. Yang bisa kami sampaikan, apabila ada saran atau sanggahan dan pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.